Drama ini dimulai dari dua keluarga yang hendak menjalin sebuah hubungan pernikahan yaitu di antara kedua pasangan ini. Namun siapa sangka di balik wajahnya yang rupawan ternyata gadis cantik yang bernama Su Yan memiliki beberapa kebohongan dalam hidupnya. 希望二位能够恕我，这是给您的。倒背如流，许小姐您放心。您的专业是？ Su Yan sengaja merubah identitasnya dari Qiao Yan berubah menjadi Su Yan dengan mengambil marga dari neneknya. Su Yan juga sengaja menyewa orang tua bayaran untuk bisa menikah dengan pria bernama Hao Ming, seorang pria dari anak pemilik grup Jinda, yaitu salah satu grup top di bidangnya. Terlihat sebelumnya Su Yan yang telah memberi beberapa instruksi kepada orang tua bayarannya untuk terlihat sebagai orang berkelas di hadapan calon mertuanya, sampai akhirnya mereka bisa menjalankan rencana Su Yan tanpa ada halangan sedikitpun, walaupun sepertinya ibu Hao Ming yang kurang begitu menyukai Su Yan. 修的确实是不如搞实业的，确实是这样。名利，我的最终追求，功与名，这才真正的输。 Kemudian ayah suruhan Su yang memberikan sebuah buku dengan mengaku itu baru diterbitkannya, dan saat orang tua melihatnya, dia mendapati salah satu buku yang tidak ada tanda tangannya. Alhasil ibu Hao Ming menyuruh untuk memberikan tanda tangannya. Tentu saja itu sudah direncanakan Su Yang karena saat itu Su Yan bertemu dengan salah satu penerbit aslinya dan menyuruh untuk mendatanganinya. Hal itu dilakukan agar ayah palsu Su Yan belajar untuk menirunya sampai persis mirip dengan aslinya. Melihat tanda tangannya sama, ibu Hao Ming langsung percaya dan membuat rencana Su Yan berhasil. Sampai akhirnya di saat mengobrol berdua, ibu Hao Ming yang bernama Yulan langsung menuduh Su Yan karena merasa Su Yan telah menyembunyikan sesuatu darinya. Sampai akhirnya Su Yan menceritakan kepada Yulan bahwa selama ini dirinya tinggal dengan neneknya karena selalu ditinggalkan orang tuanya untuk bekerja di luar negeri. Sampai akhirnya Yulan merasa sedikit berempati kepada Su Yan setelah mendengar semua cerita tersebut. Setelah semuanya selesai, terlihat Su Yan yang mengantarkan orang tua palsunya ke hotel dan menyuruhnya untuk check out besok pagi dan mengingatkan mereka untuk tidak sering-sering keluar rumah sebelum pernikahan terjadi. Saat tengah bekerja di tempat penyiaran, ada salah satu host wanita yang selalu berusaha untuk menyulitkan Su Yan yang bernama Si Wei. Dia adalah senior Su Yan, sementara Su Yan sendiri adalah seorang perencana acara family banquet di salah stasiun televisi. Sampai akhirnya Su Yan dipanggil Direktur Zhou karena merasa acara yang dikerjakan Su Yan selalu berakhir dengan rating yang rendah. Hal itu kemungkinan akan mengancam posisinya bila terus berkelanjutan. Melihat Hao Ming yang membantunya menghubungi guru Sanyu untuk datang di acaranya membuat Su Yan merasa sangat senang sekali dan kemudian langsung berterima kasih kepadanya. Dan saat Su Yan bertanya bagaimana Hao Ming mengerti bahwa dirinya sedang berusaha menghubungi guru Sanyu, sambil mencium pipi Su Yan, Hao Ming memberitahu bahwa di tempat Su Yan bekerja ada informannya. Mendengar itu membuat Su Yan sedikit gelisah, tapi di situ Hao Ming langsung mencium Su Yan dengan penuh gairah. 明确感受到，他是第一，他有再多做，我也要牢牢抓住这。 Cerita kembali sebelum Su Yan mengenal Hao Ming di mana terlihat Su Yan yang berangkat bekerja dengan penuh semangat. Namun tiba-tiba Huan mendatangi Su Yan dan memberitahu bahwa ada satu masalah yaitu dirinya tidak bisa menghubungi brand tanaman tersebut, padahal 2 hari lagi waktunya syuting. Sampai akhirnya Su Yan mencoba mendatangi toko tanaman tersebut dengan berpura-pura sebagai Emi dan bertemu dengan pemiliknya dan mengaku sangat menyukai agave. Namun ternyata pemilik toko tersebut telah mengetahui bahwa dia adalah Su Yan yang ingin mengajaknya bekerja sama di acaranya. Dan sangat disayangkan karena pemilik toko tanaman tersebut tetap kekeh tidak mau diwawancarai di acara Su Yan dengan langsung menyuruh Su Yan untuk pulang. Tapi semua itu tidak menyurutkan kegigihannya karena Su Yan yang telah menyiapkan hadiah khusus untuk pemilik toko tersebut. Melihat itu membuat Tuan Shen sangat kagum karena itu adalah salah satu barang kesukaan Tuan Shen. Dan sebagai balasannya ternyata Tuan Shen juga telah menyiapkan sebuah hadiah untuk Su Yan. Sampai Su Yan menyadari bahwa Tuan Shen juga telah banyak mencari informasi tentangnya karena mengetahui Su Yan yang setiap hari mendatangi tokonya. Dan itu menjadi awal mula perkenalan di antara Su Yan dan Shen Haoming. Lagi-lagi Si Wei memarahi Su Yan karena Su Yan yang juga belum berhasil membuat Tuan Shen bersedia untuk diwawancarai. Tapi tiba-tiba Tuan Shen mengirim pesan kepada Su Yan memberitahu bahwa dirinya bersedia untuk diwawancarai, dan hal itu membuatnya merasa sangat lega.
Karena Tuan Shen yang ingin Su Yan menemuinya di Jindan Group, Su Yan segera bergegas ke sana. Dan di situ Su Yan juga mengetahui bahwa Tuan Shen adalah wakil direktur serta anak dari pemilik Jindan Group. Karena keadaannya yang kurang sehat dan terlalu lama terkena AC saat menunggu Hao Ming membuat Su Yan langsung pingsan. Melihat itu Hao Ming langsung membawanya ke rumah sakit. Saat terbangun dan melihat Hao Ming yang telah merawatnya membuat Su Yan langsung mengucapkan terima kasih. Melihat semua perhatian dari Hao Ming sepertinya membuat Su Yan mulai tertarik kepadanya. Sampai akhirnya Hao Ming membawa Su Yan pulang ke rumahnya dan memperkenalkan kepada ibunya sebagai pacarnya dan juga memperkenalkannya kepada beberapa teman ibunya juga. Di situ Yulan juga sedikit mengajak Su Yan untuk mengobrol, sementara Hao Ming bertemu dengan ayahnya. Saat Luyan sedang berbincang dengan teman-temannya, melihat salah satu pelayan yang bernama Xiao Hui sedang kesulitan membuat Su Yan langsung pergi membantunya. Namun setelah memperhatikan Su Yan, tiba-tiba Xiao Hui juga sedikit mengkritik Su Yan yang terlihat seperti gadis dari kalangan biasa saja serta membandingkan dengan nyonyanya beserta semua temannya. Dan begitu Luyan datang, Xiao Hui langsung diam dan langsung pergi. Di situ Luyan juga sengaja menyuruh Su Yan untuk pergi mengambil makanan yang dia pesan dari sebuah klub makanan, kemudian langsung menyuruhnya untuk pulang saja. Di situ Su Yan juga langsung menyadari bahwa Luyan tidak suka padanya. Keesokan harinya saat tengah bekerja, Direktur Zhou memanggil Su Yan dan mengatakan bahwa permohonan untuk menjadi pembawa acaranya telah ditolak. Hal itu membuat Su Yan sangat tidak bisa menerimanya. Karena Luyan yang mengajak untuk bertemu dan teringat kata-kata dari Xiao Hui, Su Yan langsung pergi ke salon untuk merawat rambutnya sebelum bertemu dengan Luyan. Ternyata Luyan tidak hanya mengundang Su Yan saja, ternyata dia juga mengajak Jiaqi di dalam pertemuan tersebut. Tak hanya di situ Luyan juga mengajak Yutong serta memperkenalkannya kepada Su Yan. Dan sepertinya Luyan sengaja melakukan semua itu karena Luyan ingin Su Yan menyadari bahwa dirinya tidak pantas dengan Hao Ming, apalagi Luyan mengerti bahwa latar belakang keluarga Su Yan yang tidak bagus. Dan mendengar Luyan yang terus saja menghinanya membuat Su Yan teringat masa-masa kecilnya dulu yang juga selalu ditindas oleh teman-temannya. Dan karena sudah tidak tahan lagi, Su Yan sengaja mengarang semua cerita tentangnya di depan Luyan saat Luyan yang menyuruhnya untuk segera putus dengan Hao Ming dengan berkata bahwa dirinya sangat mencintai Hao Ming dan tidak akan meninggalkannya. Kembali ke cerita sekarang di mana saat melihat foto keluarganya bersama keluarga Su Yan, sepertinya membuat Luyan mencurigai keluarga Su Yan karena merasa ada yang tidak beres. Karena Hao Ming yang tidak memberikan pendapatnya saat rapat perusahaan tentang keinginan ayahnya yang ingin bekerja sama dengan grup Si Feng membuat ayahnya langsung menghampiri Hao Ming dan menanyakan alasannya. Sementara Su Yan yang telah berhasil syuting dengan guru Sanmu langsung mengucapkan terima kasih kepadanya. Dan lagi-lagi ada telepon dari Luyan mengajaknya untuk bertemu membuat Su Yan langsung bergegas menemuinya. Ternyata Luyan mengajak Su Yan untuk membeli sebuah rumah karena Hao Ming yang akan menikah dengannya. Dan di saat Luyan sengaja membuat Su Yan mengalami kesulitan untuk memilih rumah, tiba-tiba Hao Ming datang sambil berkata bahwa sebenarnya dirinya telah memilih sebuah rumah dan langsung membawa Su Yan untuk pergi dengannya. Oke. Hao Ming membawa Su Yan ke toko tanamannya serta membuatkannya makanan. Di situ Hao Ming juga memberikan Su Yan sebuah jam tangan sebagai hadiah karena Su Yan yang akhir-akhir ini selalu menemani ibunya. Hao Ming juga memberitahu bahwa dirinya akan membantu masalah Su Yan yang ingin menjadi pembawa acara serta menangani Si Wei yang selalu menindasnya. Mendengar itu Su Yan langsung berterima kasih, namun dirinya ingin mengatasi semua masalah pekerjaannya sendiri. Terlihat Su Yan yang sengaja memberikan Luyan sebuah shell model terbaru, namun, sepertinya Luyan tidak menyukainya karena dia yang terlihat mengabaikan Su Yan. Melihat itu Buma yang melihat shell tersebut menjelaskan kepada Su Yan bahwa Luyan tidak menyukai model shell seperti ini.
Di situ Su Yan juga mendengar salah teman Lu Yan yang berkata bahwa Su Yan kurang dalam segala hal dan menyuruh Lu Yan untuk jangan terburu-buru untuk menentukan tanggal pernikahan. Dan dengan perasaan yang campur aduk Su Yan terpaksa pergi karena tidak ada seorang pun yang menghiraukannya di sana. Tidak habis akal, terlihat Su Yan yang sengaja membantu Xiao Hui saat berbelanja dengan alasan bahwa dirinya ingin belajar memasak darinya, padahal sedikit demi sedikit dia juga memanfaatkan itu untuk mengetahui semua tentang teman-teman Yulan. Karena untuk bisa menikah dengan Hao Ming, dirinya harus bisa masuk ke lingkaran Yulan serta semua teman-temannya. Bahkan Su Yan rela menjadi pelayan Yulan serta yang lain saat mereka bermain tenis demi bisa mendekati semua teman-teman Yulan. Saat Yulan dan teman-temannya tengah berbincang, tiba-tiba Kuli istri Direktur Xiao selaku pemilik Azura Capital datang. Dan itu langsung menarik perhatian semua orang termasuk Su Yan, karena Azura Capital adalah grup terpopuler saat ini. Dan demi bisa mendekati Kuli, Su Yan juga rela belajar kunku yaitu hobi yang paling ditekuni Kuli. Sampai akhirnya Su Yan berhasil memainkan kunku dengan sangat baik, alhasil Kuli yang melihat itu membuatnya menjadi sangat tertarik kepada Su Yan, dan akhirnya Kuli juga mengajak Su Yan untuk berkenalan serta mengajak Su Yan untuk mengikuti lomba yang dia gagas. Di sini Su Yan merasa sangat senang sekali karena merasa telah berhasil mendekati Kuli dan dia ternyata juga ingin mengundang Kuli sebagai wanita paling berpengaruh ke acaranya, itu juga demi bisa mendekati semua teman-teman Yulan. Terlihat Su Yan yang bertemu dengan Mei Ling dan mengajaknya untuk ikut ke acaranya karena mengerti Mei Ling yang sangat ingin bertemu dengan Kuli, dan tentu saja Mei Ling sangat senang dengan tawaran tersebut. Sementara Direktur Zhou yang mendengar Su Yan yang akan mengundang Kuli di acaranya ternyata juga sangat mendukungnya. Dan dengan kecerdikannya tentu saja Su Yan berhasil membuat Kuli menyetujui untuk ikut ke dalam acaranya, dan acara tersebut pun berjalan dengan sangat sukses. Melihat semua teman-temannya yang sedikit tertarik dengan Su Yan karena Su Yan yang telah berhasil membantunya membuat Lu Yan mulai menyukainya. Dan setelah melihat semua acara Su Yan yang sukses membuat Direktur Zhou sangat puas kepadanya, apalagi Su Yan yang juga telah berhasil menjadi host di acara tersebut. Berbeda dengan Si Wei yang terlihat sangat kesal dengan semua pencapaian Su Yan, sampai dia mempunyai niat jahat kepada Su Yan. Melihat Hao Ming yang tiba-tiba mendatanginya membuat Su Yan merasa sangat senang, apalagi saat Hao Ming yang memberikan sebuah kalung mutiara kepadanya sebagai hadiah Su Yan yang telah berhasil menjadi seorang host. Di situ Hao Ming juga terus menyemangati Su Yan supaya bisa menjadi seorang penyiar berita. Dan saat melihat fotonya dengan Kuli membuat Yulan langsung memuji acara Su Yan. Di sisi lain di salah satu mall kakak Su Yan yang bernama Qiaolin tengah menjual produk, namun ada seorang pria yang sedang menggodanya, dan karena pria itu memegangnya, tentu saja membuat Qiaolin menamparnya dan juga menendangnya. Alhasil melihat itu istrinya yang tidak tahu permasalahannya dan mengira suaminya dipukul langsung marah dan terjadi kontak fisik di antara mereka, sampai akhirnya masalah itu berakhir di kantor polisi. Dan setelah itu tunangannya yaitu Lin Tao membawanya pulang untuk berbicara dengan kedua orang tuanya tentang persiapan pernikahannya. Namun sepertinya melihat kedua orang tua Lin Tao yang tidak menyukainya serta selalu menyalahkannya dan juga Lin Tao yang tidak pernah membelanya membuat Qiaolin sangat muak dan langsung pergi begitu saja. Sampai di rumah merasa sangat bosan dan ingin menemui Su Yan, Qiaolin sampai berbohong kepada kedua orang tuanya bahwa dirinya akan ada perjalanan bisnis dan akan pergi ke Jingsu. Melihat Qiaolin yang telah ada di depannya membuat Su Yan merasa sangat terkejut, apalagi saat Qiaolin yang memberitahu akan menginap selama 2 hari dan juga telah memutuskan untuk membatalkan pernikahannya. Dan saat Hao Ming datang, Su Yan langsung memperkenalkan Qiaolin sebagai sepupunya bukan sebagai kakaknya. Bukannya membawa Qiaolin ke rumahnya, Su Yan malah membawa Qiaolin ke sebuah hotel.
Kemudian Su Yan juga memberitahu bahwa keluarganya hanyalah neneknya dengan mengaku dirinya yang bermarga Subuka Kiao. Jadi itu alasan Su Yan tidak memperkenalkan Kiao Lin sebagai kakaknya kemudian langsung pergi. Mendengar semua itu, membuat Kiao Lin menjadi sangat kesal. Dan saat perjalanan pulang, Su Yan menjadi teringat dengan masa lalunya yang sangat memilukan karena dia yang punya sakit jantung bawaan dari lahir dan orang tuanya yang tidak begitu menginginkannya karena selalu mementingkan kakaknya daripada dirinya. Hanya neneknya sajalah yang selama ini tulus menyayanginya. Dan karena Hao Ming yang meneleponnya, Su Yan bergegas pergi ke studionya, dan sebenarnya Hao Ming memanggil Su Yan hanya untuk mengajaknya melihat salah satu bunganya yang akan mekar. Di situ Su Yan dan Hao Ming juga banyak mengobrol sampai akhirnya Hao Ming menciumnya dan mereka berpelukan bersama. Melihat Kiao Lin yang mengabaikannya, Lin Tao mengunjungi salon milik ibu Kiao Lin untuk menanyakannya, dan Lin Tao menjadi sangat terkejut saat ibu Kiao Lin yang memberitahu Kiao Lin sedang pergi dinas ke Jingsu. Kemudian Lin Tao juga mengatakan bahwa mereka telah putus. Mendengar itu membuat kedua orang tua Kiao Lin menjadi sangat khawatir. 不是说他到荆州培训去，这是不是躲着咱们呢？你们只能试这2套，这家店我已经去过。 Sementara Su Yan yang mendapat telepon dari ayahnya juga langsung mematikannya, sampai akhirnya mereka juga memutuskan akan pergi ke Jingsu. 再就买去荆州的票是这儿啊，这么多。给的地址了，我哪知道啊？再打一个。 Terlihat Su Yan, Hao Ming beserta para orang tuanya yang sedang membicarakan tentang rencana pernikahannya, dan tiba-tiba saja di situ Su Yan yang tidak sengaja melihat kedua orang tua aslinya membuatnya berpikiran yang tidak-tidak hingga berhalusinasi di mana kedua orang tuanya mendatanginya hingga membuat kedua orang tua Hao Ming mengetahui kalau mereka adalah orang tua asli Su Yan. Tentu saja hal itu membuat Yulan sangat marah dan langsung pergi. Namun akhirnya Su Yan tersadar karena Yulan menyadarkannya. 莹莹，你拉魂不少杀的，别走啊！ Kemudian Hao Ming ada urusan mendadak bersama kedua orang tuanya dan mengharuskan mereka untuk segera pergi. 一起吧。 Di situ barulah kedua orang tua asli Su Yan mendatanginya serta menanyakan tentang Hao Ming, dan saat mendengar Su Yan yang memberitahu dirinya akan menikah serta tidak berencana mengundang mereka, mendengar itu tentu saja mereka menjadi sangat marah kepada Su Yan. 话说的太伤人心了。闲话说到这份上，不会去。就算你请我，我也。 Setelah bertemu dengan Kiao Lin, kedua orang tuanya langsung membicarakan tentang mereka yang tidak diundang di pernikahan Su Yan dan itu membuat mereka sangat kesal. 其父母，我们乔家没。爷爷回来。 Terlihat Kiao Lin yang mendatangi Su Yan serta sedikit mengomelinya karena tahu Su Yan telah membohongi keluarga Sen. Karena Kiao Lin yang mengkhawatirkannya namun melihat Su Yan yang sepertinya sudah tidak bisa dibujuk lagi membuat Kiao Lin langsung pergi begitu saja. Su Yan kembali ke desa Yunlai untuk mengunjungi neneknya. Di situ Su Yan juga menceritakan tentang pernikahannya. Dan benar saja memang hanya neneknya lah yang paling mengerti Su Yan serta yang selalu mendukung apapun keputusan Su Yan. 我们再去荆州了，我一定让你办的。荆州了，等你们不行不行，这家呀，我们的好消息。 Setelah ke rumah neneknya, saat di perjalanan kembali ke Jingsu terlihat Su Yan yang sangat sedih mengingat tentang perjuangan neneknya serta perjuangannya sendiri yang ingin hidup lebih baik. Dia ingin membawa neneknya suatu saat nanti ke Jingsu, tapi apalah daya saat ini dirinya yang akan menikah malah tidak bisa membawa neneknya ikut bersamanya karena kebohongannya sendiri. Terlihat Su Yan yang merasa sangat senang ketika Hao Ming memakaikan sebuah cincin di jarinya. Namun saat melihat Hao Ming yang sepertinya sangat akrab dengan Fang Lei sepertinya membuat Su Yan sedikit was-was serta cemburu. Terlihat Fang Lei yang sangat terkejut dan kesal saat Hao Ming memperlihatkan cincin di jarinya dengan memberitahu dirinya yang akan menikah, karena sepertinya Fang Lei menyukai Hao Ming. Dan entah itu disengaja atau tidak Su Yan bertemu dengan Fang Lei di kelas memasaknya. Su Yan juga langsung memperkenalkan dirinya sebagai tunangan Hao Ming. Mendengar itu tentu saja membuat Fang Lei merasa sangat kesal.
Sepertinya Suyan juga mencoba untuk mendekati Fang Lei dengan mengajaknya makan bersama. 拜年好不好呀？ Tiba saat di hari pesta pernikahan, terlihat Suyan yang sangat cantik dengan gaun putihnya dan membuat Hao Ming yang tak lepas dari pandangannya. Tentu saja semua orang yang juga turut bahagia untuknya, namun tidak dengan Fang Lei. Yang tidak disangka ternyata Paman Su turut diundang, tentu saja melihat foto pernikahannya membuat Paman Su yang merupakan orang tua teman Su Yan mengira itu Suyan. Dan benar saja saat melihatnya Paman Su langsung menyapanya, melihat itu langsung membuat Suyan terkejut, betapa tidak karena Suyan meminta tanda tangan di buku yang diakuisisi oleh orang tua palsu Suyan. Apalagi saat Hao Ming dan ayah Hao Ming mendatanginya, terpaksa Suyan memperkenalkan mereka. Ayah Hao Ming yang tahu kalau Paman Su juga bekerja di bidang arsitektur langsung merasa sama dengan ayah palsu Suyan, alhasil ayah palsu Suyan langsung mengaku kalau mereka rekan kerja. Kemudian mereka mengajaknya untuk menyantap hidangan, di situ Suyan masih tidak tenang karena ayah Hai Ming yang berbicara dengan Paman Su, di saat ayah Hao Ming bertanya ke Paman Su, buku yang ditulisnya tentang apa, Suyan dengan cepat menjawabnya agar kebohongannya tidak terbongkar, Suyan memberikan kode ke ibu palsunya untuk melakukan sesuatu. Alhasil ibu palsu Suyan dengan sengaja menyenggol dan membuat air tumpah ke baju Paman Su. Tentu saja hal itu membuat Paman Su berpamitan pergi untuk mengganti bajunya. Di sisi lain Hao Ming memperkenalkan Fang Lei kepada teman-temannya sebagai saudari perempuannya. Di situ Fang Lei terlihat tidak senang, apalagi semua teman Hai Ming langsung meminta memindai kode WeChat-nya. Di malam harinya saat Hao Ming hendak tidur bersama Suyan, tiba-tiba Fang Lei mengiriminya pesan serta mengajaknya bertemu. Tentunya Fang Lei juga mempunyai niat tidak baik dan sepertinya dia ingin menggoda Hao Ming serta sengaja mengungkit masalah kakaknya yang dulu adalah pacar Hao Ming. Sementara terlihat Suyan yang hanya memperhatikan mereka dari balik jendela kamar. Dan benar saja di situ Fang Lei langsung mengungkapkan semua perasaannya kepada Hao Ming, dan untungnya Hao Ming juga sama sekali tidak tergoda oleh itu dan kemudian langsung pergi meninggalkan Fang Lei sendiri. Saat bertemu dengan Fang Lei dan sepertinya dia yang terus saja mencari masalah dengannya membuat Suyan langsung memperingatkannya. Setelah kembali dari bulan madunya Hao Ming langsung mengajak Suyan untuk menemui neneknya, sementara nenek yang melihat Suyan dan Hao Ming datang membuatnya sangat senang dan langsung membuat beberapa masakan untuk mereka. Saat Suyan tengah mengobrol dengan nenek, nenek memberitahu Suyan bahwa ayahnya sekarang menderita sakit tumor serta menyuruhnya untuk pergi menjenguknya, tapi sepertinya Suyan tidak tertarik dengan perkataan neneknya dan malah mengganti topik pembicaraan. Di pagi harinya melihat Hao Ming yang telah bangun membuat nenek langsung mengajaknya untuk berbelanja bersamanya, di situ nenek juga sedikit mengobrol dengan Hao Ming serta menyuruh Hao Ming untuk lebih menyayangi Suyan. Dan ternyata Suyan juga telah mengirim sejumlah uang di dalam kartu untuk pengobatan ayahnya. Hao Ming membawa Suyan ke sebuah tempat, dan ketika Hao Ming yang memberitahu tempat ini kelak akan menjadi miliknya membuat Suyan sangat senang dan terharu. Namun ketika melihat tiang ukur membuatnya sedikit sedih karena teringat tentang perlakuan orang tuanya di masa kecilnya. Menyadari hal itu Hao Ming langsung menyuruh Suyan untuk mengambil lipstiknya untuk mengukur tinggi Suyan saat itu juga, dan hal sederhana itu membuat Suyan merasa sangat terharu dengan langsung menciumnya. Tidak sengaja melihat Yiming membuat Qiaolin ingin langsung mengejarnya, namun karena tuntutan pekerjaan membuat Qiaolin mengurungkan niatnya, dan karena ada sedikit kecelakaan kerja membuat lengan Qiaolin cedera serta harus dilarikan ke rumah sakit. Dan betapa terkejutnya Qiaolin saat melihat dokter yang menanganinya adalah Yiming, yaitu temannya yang dia sukai sejak dulu, sementara Yiming menyukai adiknya sendiri yaitu Suyan.
Melihat Qiaolin yang cedera membuat Yiming menyuruh Qiaolin untuk menghubungi Suyan dan hal itu semata-mata hanya karena Yiming ingin bertemu Suyan. Namun setelah Suyan datang dan saat melihat cincin di jari manis Suyan membuat Yiming sedikit sedih lalu kemudian pergi. Bye-bye. Saat mengantar Qiaolin ke kontrakannya dan melihat kamar Qiaolin yang sangat sempit, Suyan langsung menyuruh Qiaolin untuk pindah rumah. Awalnya Qiaolin terus saja menolak untuk pindah rumah. Namun ketika mendengar Suyan yang memberitahu tetangga apartemennya adalah Yiming membuat Qiaolin langsung menyetujuinya. Melihat Yiming yang datang pagi-pagi ke rumahnya hanya untuk membelikannya sarapan membuat Qiaolin sangat senang. Karena tidak bisa menghubungi Qiaolin, Lin Tao pergi ke Jingzhou untuk menemuinya. Namun karena tidak bisa menemukan Qiaolin, Lin Tao malah pergi ke kantor Suyan untuk menemui Suyan. Mendengar Suyan dan Yiming yang tengah membicarakan tentang Qiaolin membuat Lin Tao langsung salah paham dan membuat keributan. Alhasil melihat Si Wei di sana yang melihat semua ini membuat Suyan langsung membawa pergi Lin Tao. Sementara Si Wei tidak tinggal diam dan langsung bertanya ke semua orang apa yang baru saja terjadi. Tapi untungnya Yiming berpura-pura tidak mengetahui apa-apa kemudian langsung pergi. Setelah berbicara dengan Lin Tao, Suyan langsung mendatangi Qiaolin serta menceritakan semuanya. Hal itu membuat Qiaolin sangat kesal kepada Lin Tao. Dan kabar tentang Lin Tao itu juga ternyata telah sampai di telinga Hao Ming yang membuatnya langsung mencari tahu tentang Lin Tao. Hal itu juga langsung berimbas kepada pekerjaan Lin Tao dengan pimpinan yang melarang Lin Tao untuk cuti, sehingga Lin Tao tidak bisa lagi tinggal di Jingzhou lagi. Sementara itu terlihat Suyan dan Hao Ming yang terlihat sangat bahagia saat masak dan makan bersama. Melihat Hao Ming yang sepertinya sedang mengalami sedikit masalah tentang pekerjaannya membuat Suyan berusaha untuk menghiburnya. Demi untuk membantu Hao Ming, Suyan sampai mencari tahu informasi tentang Pa Huang kepada Mei Ling. Dan saat mendengar ibu mertua Pa Huang yang tengah berada di suatu panti jompo, Suyan langsung mendatangi panti tersebut serta berusaha untuk menemui ibu mertua Pa Huang yang bernama Yu Sufen yang menderita penyakit Alzheimer. Setelah melihat nenek Sufen yang sepertinya sangat menyukai bakso sayur, Suyan sampai meminta neneknya untuk mengajarinya membuat bakso sayur demi untuk bisa mendekati nenek Yu. Terlihat Suyan yang tetap mencoba untuk mendekati nenek Yu dengan mencoba merawatnya walaupun dirinya sempat dilempari kue oleh nenek Yu, sampai akhirnya nenek Yu juga merasa sedikit nyaman dengannya. Pada suatu hari tidak sengaja Pa Huang melihat kebersamaan di antara Suyan serta mertuanya. Dan saat mertuanya terlihat sangat gembira membuat Pa Huang juga sangat terharu. Hal itu pun tentu saja berimbas kepada hubungan Hao Ming dengan Pa Huang yang lebih baik karena Pa Huang tahu bahwa Suyan adalah istri Hao Ming yang telah merawat mertuanya. Dengan kecerdikannya Hao Ming juga langsung menggunakan kesempatan ini untuk bisa menjalin kerja sama dengan Pa Huang. Karena tidak sengaja melihat foto ayah yang disewa Suyan, Si Wei mulai mencari masalah dengan itu karena dia yang mencurigai ayah Suyan tersebut adalah palsu. Bahkan Si Wei juga sampai menemuinya. Bahkan Si Wei juga menghampiri Suyan dengan memberitahu bahwa dirinya telah menyiapkan sebuah presentasi untuknya. Mendengar itu membuat Suyan sedikit khawatir. Dan benar saja alih-alih meminta bantuan Suyan untuk menjadi bintang tamunya, Si Wei malah menjebak Suyan dengan mencoba mengundang Pa Gao ke acaranya yaitu orang yang dulu dibayar Suyan untuk berpura-pura menjadi ayahnya. Tentu saja melihat Pa Gao di sana membuat Suyan terkejut. Si Wei bertujuan untuk mengungkap kebohongan Suyan di depan umum dengan memperlihatkan foto saat pernikahannya karena ada Pa Gao di sana. Alhasil semua yang melihatnya dibuat terkejut.
Namun Pak Ga tidak mengakuinya kalau itu bukan dirinya, dan dengan kecerdikan Su Yan, dia bertanya ke Pak Gao tentang tanda lahir di lehernya. Setelah Pak Gao memperlihatkannya, Su Yan kemudian meminta ponsel dan menyuruh untuk menampilkan di layar foto dengan orang tuanya di mana tidak ada tanda lahir di leher ayahnya. Alhasil melihat semua itu membuat Si Wei menjadi kesal sendiri. 不好意思，明天开始必须。我父亲没有太极，我劝你冷静一点。明白了，许小姐。 Karena kejadian itu Si Wei sampai dimarahi manajer Zhao dan untung dirinya tidak dipecat karena membohongi publik. Apalagi saat Su Yan yang sengaja memprovokasinya sampai Si Wei menamparnya karena di situ ada Hao Ming. Melihat semua itu tentu saja Hao Ming juga langsung membela Su Yan serta memberikan Si Wei sebuah peringatan. 不，放下，追究他，马上出方案。孙思维，走吧。 Melihat Su Yan yang berhasil menjadi seorang pembawa berita membuat semua orang merasa sangat senang, bahkan ibu mertuanya pun memberinya sebuah hadiah yang sangat mewah, dan hal itu membuat Su Yan juga merasa sangat senang. Tiba-tiba saja Hao Shen datang sambil merengek meminta ditemani main kuda di hari Sabtu, dan karena semua orang sedang ada acara, Su Yan langsung menawarkan dirinya. Namun tentu saja Hao Shen sangat ketus kepada Su Yan karena dia merasa Su Yan telah merebut perhatian semua orang sampai keluarganya tidak menghiraukan dirinya lagi. Merasa sangat kesal kepada kelakuan Hao Shen selama di sekolahnya membuat Yulan sengaja menyuruh Su Yan untuk mengatasi semua itu, dan tentu saja Su Yan tidak bisa menolaknya. 又跟同学发生冲突，孩子的家长很多次，他都不听。你马上来一趟学校吧。 Setelah menemui wali kelas Hao Shen, Su Yan mendatangi Hao Shen dan berusaha untuk mendekatinya walaupun Hao Shen yang selalu mengabaikannya. Terlihat Su Yan yang bertemu dengan Zhou Zeyuan yaitu seorang kenalan lamanya, di situ mereka juga mengobrol tentang pekerjaan masing-masing. Terlihat Zhou juga membawa Su Yan ke perusahaannya serta menjelaskan tentang perusahaannya, dan ternyata di balik semua itu Zhou ingin meminta bantuan Su Yan untuk memperkenalkannya kepada Hao Ming karena Zhou yang ingin bekerja sama dengannya. Tapi saat di toilet tidak sengaja Su Yan mendengar salah satu karyawan Zhou yang membicarakan tentang perusahaan ini hanyalah sebuah cangkang atau palsu. Mendengar itu membuat Su Yan langsung mencoba untuk memeriksanya, dan setelah mengetahui semua kebenarannya membuat Su Yan langsung pergi. 抱歉啊，久等了。有事儿了。 Hao Ming menyuruh Su Yan untuk mengajak Yao Lin makan bersama sekaligus sedikit mengobrol bersama. 什么菜？表姐，该能帮上忙，随时找我。这个公司呢，我不好。人家说了，你工作特别必须要经常去。认同你的所作所为啊！别以为我这么做就是你们俩什么时候带我去？云顶吧是吧？可以。 Karena sekarang adalah hari Sabtu, terlihat Su Yan yang menemani Chen bermain kuda serta mencoba untuk mendekatinya. Namun tiba-tiba saja Chen terjatuh dari kuda, alhasil membuatnya dilarikan ke rumah sakit. Sampai akhirnya Chen mengalami sedikit cedera di kakinya yang mengharuskannya 4 minggu menginap di rumah sakit, apalagi mengetahui harus diurus oleh perawat karena semua orang sibuk dengan pekerjaannya kecuali Su Yan. Tentu saja hal itu membuat Chen semakin kesal karena merasa tidak diperhatikan oleh keluarganya sendiri sampai akhirnya dia membuat keributan. Melihat semua itu Su Yan segera membuat sebuah rencana agar Chen bisa menurut kepadanya dan merubah sikapnya menjadi lebih baik lagi. Saat Qiaolin yang tengah kontrol di tempat Yiming, Qiaolin tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk bisa ikut makan bersama dengan Yiming. 来我店里啊，我在商场里面卖彩妆，店里直接找我就行。好呀。我家。 Sementara Su Yan masih terlihat tengah sibuk berada di rumah sakit untuk mengurus Chen, di situ terlihat Chen juga sudah mulai dekat dengan Su Yan. Dan saat malam hari Hao Ming datang, Su Yan langsung menceritakan ke Hao Ming bahwa Chen sengaja menjatuhkan dirinya sendiri karena ingin menarik perhatian semuanya. Su Yan juga sedikit menjelaskan apa yang kira-kira Chen rasakan saat ini dengan sedikit memberi saran kepada Hao Ming tentang apa yang harus dilakukan kepada Chen. 再犹豫都觉得亲人的爱和陪伴，安心欢喜的衣服，你在这陪着。哎，到你了。 Karena tuntutan pekerjaannya yang mengharuskan Qiaolin berlatar belakang pendidikan yang cukup,
Qiaolin memutuskan untuk masuk ke universitas lagi serta meminta Yiming menjadi mentornya untuk membantunya dalam belajar, sampai akhirnya Yiming bersedia membantunya. 教的会，于老师，真的除了你，没有人愿意帮，千万不要拒绝我，求你。我一定教的会。行吧，行吧，到。 Saat pagi hari mendatangi Chen, Su Yan dibuat terkejut dengan perubahan sikap Chen yang menjadi lebih baik kepadanya dengan memanggilnya dengan kakak ipar serta perminta maafannya juga. Hal itu membuat Su Yan merasa sangat senang. Terlihat Su Yan juga berhasil membuat kedua mertuanya untuk meluangkan waktunya seharian menemani Chen di rumah sakit. Sampai akhirnya Hao Ming juga memberikan sebuah kado istimewa, yaitu sebuah mobil berwarna merah cantik untuknya karena semua ini. 见一面。 Karena Su Yan yang telah mengetahui semua kebohongannya apalagi Su Yan yang mengaku tidak akan membantunya membuat Zhou langsung mengancam Su Yan akan membeberkan kebenarannya kepada Hao Ming. Tentu saja hal itu membuatnya sangat gelisah. Tidak sengaja melihat Yiming yang sedang minum, Qiaolin langsung mendatanginya serta menemaninya. Sampai akhirnya Qiaolin juga mengantar Yiming ke rumahnya karena Yiming yang sedang mabuk berat. Keesokan harinya Yiming datang dengan membelikan sarapan untuk Qiaolin. Yiming meminta maaf karena dirinya semalam mabuk karena stres memikirkan operasi. Namun Yiming mengaku kalau sebenarnya dirinya ingat setelah mabuk, di mana Qiaolin membantunya saat muntah. Mendengar itu Qiaolin menyuruh untuk melupakannya. Yiming merasa kalau sifatnya mirip dengan Su Yan karena sebenarnya saling peduli tapi keras kepala. Jadi dia berharap suatu hari nanti bisa duduk bersama dan mengobrol dengan baik tanpa melibatkan dirinya sebagai perantara. Di sisi lain saat Su Yan bercanda dengan mertuanya, tiba-tiba Yulan kedatangan tamu. Namun betapa terkejutnya Su Yan saat melihat tamu itu bersama dengan Zhou. Kemudian dia memperkenalkan Zhou kepada mereka. 你好。 Bahkan Zhou dengan cepat akrab dengan mertua Su Yan karena dia yang pandai membuka obrolan. Tentu saja hal itu membuat Su Yan terlihat gelisah dengan langsung beralasan mengambil air hangat. Namun tiba-tiba Zhou memanggilnya dengan bertanya masalah suaminya berinvestasi dengannya harus dibicarakan dengannya atau dengan mertuanya. Dan karena Zhou terus mengancamnya dan juga menyindirnya membuat Su Yan tidak kuat lagi dengan menyiram air teh ke bajunya. Di saat Su Yan dan Hao Ming ingin makan bersama di sebuah restoran, tiba-tiba Zhou datang dan mengaku terlambat datang. Tentu saja melihat Zhou di sana membuat Su Yan tidak bisa berkata-kata, apalagi Zhou mengaku kalau diundang Su Yan. 你们会在这儿吃饭？ Saat makan bersama, Zhou terus saja membicarakan perihal perusahaannya dengan Hao Ming, apalagi dia mengaku sudah meminta bantuan Su Yan dan sekarang baru sempat mengobrol dengannya. Zhou bahkan memberitahu dirinya sangat dekat dengan orang tua Suan karena sering berhubungan walaupun di luar negeri. Tentu saja mendengar itu Su Yan sedikit gelisah, walaupun Su Yan mencoba agar Hao Ming tidak mempedulikannya karena perusahaan Zhou bergerak di bidang medis dan tidak cocok grup Zinda. Namun Hao Ming mengaku perusahaannya di berbagai industri dan membuat Zhou terlihat senang. Hal itu membuat Su Yan langsung berpamitan ke toilet. Terlihat Su Yan yang semakin gelisah karena Zhou yang terus saja mengancamnya. Jika Su Yan tidak memberinya uang, maka dia akan mengekspos semua kebohongan Su Yan di internet. 你给我钱。 Dan karena Su Yan yang terus mengabaikannya, Zhou nekat mendatangi Su Yan dan mencoba untuk mengancamnya. Untung saja Qiaolin datang tepat waktu dan langsung menolong Su Yan, sampai akhirnya Zhou kabur sendiri. Melihat semua itu Qiaolin juga menghiburnya dengan meyakinkannya bahwa dirinya akan selalu melindunginya walaupun dirinya sendiri merasa bukanlah sebagai seorang kakak yang hebat. Mendengar itu sepertinya membuat Su Yan merasa senang. Su Yan sedikit terkejut saat Qiao Jianbin yaitu ayah kandungnya yang tiba-tiba menelepon memberitahu bahwa dirinya ada di Jiangsu serta meminta Su Yan untuk segera menemuinya. Dan ternyata semua itu adalah ulah dari Zhou. Di situ Qiao Jianbin langsung marah besar karena kebohongan yang dilakukan Su Yan. Mendengar itu Su Yan langsung membela dirinya sendiri karena dirinya yang sangat mencintai Hao Ming serta memberitahu tidak mengambil sepersen pun harta dari keluarga Shen. Su Yan malah mengungkit tentang dirinya seperti ini itu adalah kesalahan kedua orang tuanya di masa dulu. Tentu saja hal itu membuat mereka berdebat.
sampai akhirnya Qiao Jianbin memberitahu bahwa dirinya memutuskan hubungan dengannya dan langsung pergi. Sampai akhirnya Su Yan menjual mobil pemberian Hao Ming dan memberikan uang tersebut kepada Zhou, namun sepertinya Zhou masih ingin meminta uang lagi kepada Su Yan sehingga membuat mereka berdebat. Dan semua itu terhenti karena Zhou yang mendapat telepon dari Hao Ming yang mengajaknya untuk bermain golf bersama. Setelah melihat interaksi antara Zhou dengan Hao Ming, Su Yan langsung melarang Hao Ming untuk berinvestasi kepada perusahaan Zhou. Dan tentu saja hal tersebut dilakukan karena Su Yan semata-mata ingin melindungi Hao Ming dari kejahatan Zhou. Mendengar semua itu Hao Ming hanya menyuruh Su Yan untuk tidak mengkhawatirkannya. Dan saat Su Yan yang ingin menceritakan semua kebenarannya, Hao Ming langsung mencoba untuk menenangkan Su Yan, sampai akhirnya Su Yan sendiri tidak jadi memberitahukan semuanya kepada Hao Ming. Dan sepertinya Hao Ming juga telah menyiapkan sebuah rencana untuk Zhou karena dia berkata akan menyetujui untuk berinvestasi di perusahaan Zhou. Namun tentu saja atas nama pribadinya dan bukan atas nama grup Jinda. 4 bulan kemudian terlihat Su Yan yang semakin sibuk karena karirnya sebagai pembawa berita juga semakin bagus. Tentu saja hal itu membuatnya menjadi sangat senang. Dan Su Yan sempat sedikit terkejut saat Hao Ming yang memberitahunya bahwa Zhou telah ditangkap polisi karena kasus penipuan. Di situ Hao Ming juga memberitahu Su Yan apabila lain kali butuh uang tinggal minta saja kepadanya, jangan sampai menjual mobilnya. Terlihat Su Yan dan Qiao Lin yang sedang makan bersama serta sedikit membicarakan tentang Zhou, dan ketika tidak sengaja melihat Yiming, Qiao Lin langsung memanggilnya serta mengajaknya untuk makan bersama. Namun di situ Qiao Lin dibuat sedikit kesal kepada Yiming karena Yiming yang terus saja mengobrol dengan Su Yan daripada dengannya. Melihat sebuah kunci mobil baru di meja membuat Su Yan langsung menghampiri Hao Ming dan ingin mengatakan semua kebohongannya. Namun sepertinya Hao Ming memberi isyarat supaya Su Yan untuk tidak mengatakan semuanya, dan hal itu membuat Su Yan menjadi sangat ragu. Karena butuh sebuah pendanaan untuk perusahaannya, Hao Ming berusaha mendekati kakak beradik Jiang Yun serta Jiang Liang untuk mengajak bekerja sama. Di situ Hao Ming juga sedikit menyuruh Su Yan untuk membantunya. Dan saat melihat Fang Lei yang sedang mendekati Jiang Liang sepertinya sangat menarik perhatiannya, apalagi saat melihat Fang Lei yang meracik obat anti mabuk membuatnya teringat dengan mantan kekasihnya dulu yang juga adalah kakak dari Fang Lei. Melihat Hao Ming yang sedang berbicara dengan Jiang Yun membuat Su Yan langsung mendatanginya. Di situ Hao Ming langsung memperkenalkan Su Yan kepada Jiang Yun. Melihat pakaian Su Yan yang kurang cocok membuat Jiang Yun mengajak Su Yan ke ruang istirahatnya untuk berganti pakaian, dan rupanya melihat kecantikan Su Yan membuat Jiang Liang yang melihatnya dari kejauhan sedikit tertarik padanya. Bahkan setelah melihat Su Yan yang memakai bajunya juga kagum dengan kecantikannya, apalagi saat Su Yan yang memberinya sebuah hadiah sepertinya langsung membuat Jiang Yun merasa sangat senang. Alhasil Su Yan berhasil mendekati Jiang Yun. Sementara itu terlihat Hao Ming yang selalu memperhatikan Fang Lei, bahkan dia juga membantu Fang Lei saat dia muntah-muntah karena kebanyakan minum. Di situ Hao Ming juga menyuruh Fang Lei untuk tidak membantunya mendekati Jiang Liang lagi karena kesepakatan kerjasamanya telah tercapai. Setelah bertemu dengan Jiang Yun dan juga Jiang Liang, sepertinya kerjasamanya akan berhasil. Hao Ming langsung menghampiri Su Yan dengan memberinya sebuah hadiah mewah. Melihat itu Su Yan sedikit enggan untuk menerima hadiah tersebut karena mengingatkan dengan semua kebohongannya. Sementara Lin Tao yang mendengar perkataan para rekan kerjanya tentang Qiao Lin yang sedang bersama Yiming membuatnya langsung menghampiri Yiming di tempat kerjanya dengan menanyakan di mana keberadaan Qiao Lin. Tepat saat Lin Tao membuat keributan di ruang Yiming, Qiao Lin datang dan langsung membawa Lin Tao untuk pergi dari sana. Karena hari ini ulang tahun Su Yan, Hao Ming mengirim sebuah gaun untuknya serta mengajaknya bertemu di Agave untuk makan malam berdua. Tentu saja mendengar itu membuat Su Yan merasa sangat senang. Tapi tiba-tiba Fang Lei menelepon dan membuat Hao Ming langsung menghampirinya.
你来啦？谁让不要再越界？靠你！是雪妍姐的生日。 Sementara itu Suyan yang sudah datang dan melihat semua persiapan Hao Ming untuknya membuatnya merasa sangat terharu. Di sisi lain Fang Lei terus mencoba menahan Hao Ming dengan mengancam akan bunuh diri agar Hao Ming tidak pergi meninggalkannya. 放下！ Dan karena Hao Ming yang belum datang, Su Yan terus meneleponnya, namun sayangnya juga tidak bisa, sampai akhirnya Su Yan pulang ke rumah, dan begitu Hao Ming pulang, dia langsung meminta maaf kepada Su Yan serta mengucapkan selamat ulang tahun padanya sambil memberikan sebuah kecupan manis di bibirnya. 我们一起吃蛋糕，我先洗个澡。 Saat Shen Jinsong ketua grup Jinda serta Zheng Yuanzu ketua grup Xifeng hendak menandatangani kontrak kerja, tiba-tiba polisi datang dan menangkap Yuanzu karena masalah pemilihan dewan direksi grup Xifeng yang ilegal. Hal itu membuat Shen Jinsong sangat pusing karena berimbas dengan saham grup Jinda yang langsung anjlok gara-gara masalah ini. Untung saja Hao Ming datang dan mengatakan kepada ayahnya bahwa dirinya telah mengetahui hal ini akan terjadi dan sudah menyiapkan rencana selanjutnya. Mendengar itu membuat ayahnya langsung merasa lega. 我希望得到爸爸的支持。浩明，所有了。 Karena Hao Ming memecat salah satu karyawannya, dia tidak terima dan ingin melakukan kejahatan. Alhasil Su Yan mencoba membantunya dan membuat tangan Su Yan tergores pisau sampai berdarah. Dan karena hal itu Hao Ming sampai memberi Su Yan tambahan kartu, walaupun Su Yan menolaknya, Hao Ming tetap memaksa untuk menerimanya. 我得立马回公司。你回来，回来吃晚餐吗？ Melihat Hao Ming yang menjemputnya di sekolah membuat Chen merasa sangat senang, apalagi saat Hao Ming yang memberitahu bahwa dirinya akan menemaninya seharian ini. Bahkan tidak seperti biasanya Hao Ming juga sengaja tidak menjawab telepon dari Su Yan. Hal itu sepertinya membuat Su Yan merasa bahwa rumah tangganya mulai terasa goyah. Setelah melihat hasil video Si Wei membuat Su Yan langsung memberitahu Si Wei serta memberikan sedikit sarannya walaupun Si Wei terlihat sangat kesal dengan hal tersebut. 跟写托曼拍摄镜头条件那么，该不会有什么猫蠢了？ Tidak tahu mengapa sepertinya sikap Hao Ming kepada Fang Lei telah berubah menjadi lebih perhatian, sampai-sampai dia ingin mengantarkan Fang Lei pulang, dan tentu saja hal tersebut membuat Fang Lei merasa sangat senang, apalagi saat Hao Ming yang telah menemukan gelangnya dan memakaikannya langsung di tangannya. Saat bermain golf bersama dan melihat interaksi antara Hao Ming serta Fang Lei sepertinya membuat Su Yan sangat terusik. Su Yan selalu menceritakan semuanya kepada Qiaolin, sementara itu Qiaolin juga tidak percaya jika Hao Ming sampai selingkuh dengan Fang Lei karena merasa Hao Ming yang sangat mencintai Su Yan. Karena sangat mabuk, Hao Ming mengantar Fang Lei sampai di rumahnya, di situ Fang Lei juga langsung menggunakan kesempatan tersebut untuk merayu Hao Ming. 就长大了。 Sementara itu setelah Hao Ming mendapat kabar kerjasamanya yang melibatkan Pak Fang yaitu ayah Fang Lei berhasil, Hao Ming langsung mengatakan semua kebenarannya kepada Fang Lei, dan setelah mengerti kenyataan bahwa sebenarnya Hao Ming hanya memanfaatkannya saja membuat Fang Lei sangat marah serta frustasi. 告诉许源，我爱你，我求你啊！你慢慢跟进，这段时间辛苦你。你什么意思呀？证据和录音蓄意破坏沈总家庭，将此一审就刑。 Melihat Hao Ming yang sudah pulang, Su Yan langsung mengaku bahwa dirinya ingin mengatakan sesuatu padanya. Namun lagi-lagi sepertinya Hao Ming ingin mencegah hal tersebut dengan beralasan dirinya lelah, jadi ingin beristirahat. Fang Lei sengaja mendatangi Su Yan saat menjemput Chen di sekolah dan mengatakan bahwa sebenarnya Chen adalah anak dari Hao Ming dengan kakak kandungnya yang telah meninggal. Mendengar itu membuat Su Yan seperti tersambar petir, bahkan Fang Lei juga memberitahu Su Yan bahwa di hari ulang tahunnya Hao Ming juga bersamanya. 应该还不知道吧？我和他从……嫂子， Begitu sampai di rumah,
Su Yan langsung bertanya tentang semua kebenarannya kepada Hao Ming. Alhasil Hao Ming mengatakan bahwa Chen adalah anak kandungnya dan juga telah mengetahui semua kebohongan Su Yan selama ini. Apalagi kenyataan bahwa Hao Ming hanya memanfaatkannya saja tanpa ada rasa cinta sedikit pun, padahal Su Yan melakukan semua itu hanya karena dirinya mencintai Hao Ming. Tentu saja hal itu membuat Su Yan merasa sangat hancur. Sampai akhirnya Su Yan memutuskan untuk mengajak Hao Ming bercerai, namun di situ Hao Ming belum menyetujuinya karena dirinya merasa masih memerlukan bantuan Su Yan untuk pekerjaannya. Jadi sedikit mengancam Su Yan dengan pekerjaannya juga. Mendengar semua itu tentu saja membuat Su Yan semakin merasa sedih. Terlihat Su Yan yang telah menyiapkan makan malam romantis untuk Hao Ming. Su Yan juga berharap bisa memulai hubungan awal lagi. Su Yan mengaku akan menerima Chen dengan tulus serta menyatakan perasaannya yang tulus kepada Hao Ming. Namun nampaknya Hao Ming sama sekali tidak mempercayainya serta tidak menerima perasaan Su Yan hingga membuat Su Yan merasa hancur sekali lagi. 我还会给你举办一个主播转正通知，演技很好。第3次就不。 有自知，男人在。 Hao Ming menyuruh Su Yan untuk tersenyum dan terlihat seperti tidak ada yang terjadi dalam acara peletakan batu pertama untuk proyek grup Jinda. 你二位感情这么……我很认可他的工作能力，触动到我。各方面都非常。笑一下。新田， Saat malam hari hendak tidur, terlihat Su Yan serta Hao Ming yang saling membelakangi. Hao Ming mengkritik sikap dingin Su Yan saat acara perstadi. Hao Ming juga menyuruh Su Yan untuk bersikap lebih baik lagi di saat acara amal nanti dengan berjanji akan membantu Su Yan dalam pekerjaannya. Lagi-lagi Fang Lei menghubungi Hao Ming serta mengancam akan bunuh diri jika Hao Ming tidak menemuinya hari ini. Di situ Hao Ming menemuinya hanya memberitahu bahwa selanjutnya Fang Lei tidak perlu ikut dalam proyeknya lagi lalu kemudian langsung pergi dan membuat Fang Lei semakin frustasi saja. 矛盾了。滚呐！我给你介绍几个优质男性，你又何必一直纠缠呢？ Di sisi lain saat hendak menemui Yiming, tidak sengaja Qiaolin mendengar salah satu keluarga pasien sedang memarahinya karena merasa tidak puas dengan operasi Yiming. Melihat itu Qiaolin berusaha untuk membantu Yiming dengan berpura-pura sebagai istri Yiming dan memberi sejumlah uang kepada wali pasien tersebut. Namun siapa sangka ternyata hal itu malah menjadi bumerang bagi Yiming karena atasannya memarahinya walaupun Yiming yang tidak tahu menahu akan hal ini. Begitu tahu akan kesalahannya, Qiaolin langsung meminta maaf kepada Yiming. Mendengar itu Yiming juga langsung membawa Qiaolin untuk pergi membelikannya es krim dan sudah memaafkannya. Hal itu membuat Qiaolin merasa sangat lega. Terlihat Su Yan yang mendampingi Hao Ming dalam acara amal, dan begitu melihat Fang Lei, Su Yan juga mengajaknya untuk duduk bersama. 来了。谢谢新企业家慈宝石镶嵌而7.09克拉的人民币50万要进行开拍，70万，在价格还有更100万。第二300万。 Karena apa yang dilakukan Su Yan, Hao Ming sedikit kesal melihat semua tingkah laku Su Yan saat di acara pelelangan amal. 很大呀，送给你了，一看就是你的，是吧？ Melihat siaran wawancara Su Yan serta Hao Ming di televisi sepertinya membuat nenek merasa bahwa ada yang tidak beres. Kemudian nenek langsung menelepon Su Yan untuk menanyakan bagaimana keadaannya. Mendengar semua itu juga langsung membuat Su Yan menangis sedih mengingat masalah yang sedang dia hadapi sekarang. Di situ Su Yan mengaku bahwa dirinya sangat merindukannya dan akan cuti seminggu untuk pulang menemani nenek. 姥姥也想你。 Dan betapa terkejutnya Su Yan saat sampai di rumah nenek, dia mendengar perkataan tetangga bahwa neneknya telah pingsan semalam dan sekarang berada di rumah sakit. Ketika sampai di rumah sakit melihat kedua orang tuanya, Su Yan langsung menyuruhnya untuk pulang saja karena dirinya yang akan menjaga nenek di sini. Melihat neneknya yang belum juga tersadar membuat Su Yan menyadari bahwa ini semua adalah salahnya. Di situ Su Yan juga langsung berpikir ingin mengakhiri semua kebohongannya dan bercerai dengan Hao Ming.
Terlihat Hao Ming yang sedikit kesal serta tidak menduga saat pengacaranya yang berkata bahwa sepertinya Su Yan sedang mempersiapkan perceraiannya. Dan benar saja saat di rumah, Hao Ming melihat Su Yan yang menyodorkan perjanjian perceraian serta perkataan bahwa dirinya yang tidak menginginkan seperser pun harta Hao Ming. Mendengar itu Hao Ming juga langsung mengancam Su Yan akan menghancurkan karirnya. Tidak mau kalah Su Yan juga langsung menelepon Fang Lei sambil berkata kepada Hao Ming apakah ingin bercerai secara damai atau hancur bersama. Su Yan juga memberitahu bahwa dirinya akan pindah serta mengajak Hao Ming bertemu di kantor sipil besok. Terlihat Su Yan yang kembali menyewa kontrakannya yang lama, sementara Hao Ming sepertinya masih sangat kesal dengan kepergian Su Yan sampai-sampai dia menutupi foto pernikahnya dengan menggunakan sebuah lukisan lain. Melihat Yiming yang stres memikirkan operasi selanjutnya yang harus dia tangani, Qiaolin langsung menarik tangannya dan mengajaknya untuk bersenang-senang bersama. Sampai akhirnya Yiming merasa percaya diri untuk operasi besok dan kemudian langsung berterima kasih kepada Qiaolin. Tidak sengaja melihat Su Yan yang sedang mengobrol dengan pengacara perceraian membuat Si Wei langsung mempunyai niat jahat untuk Su Yan, dan benar saja berita perceraian Su Yan langsung tersebar di kantor. Bahkan Fang Lei pun juga telah mengetahui hal tersebut dan itu membuat Hao Ming sangat terkejut. Kebetulan juga Su Yan sedang ada pekerjaan di situ, dan saat melihat Fang Lei yang memegang tangan Hao Ming serta menggodanya membuat Su Yan langsung mendatangi Fang Lei dan menamparnya dengan mengingatkannya bahwa dirinya belum bercerai kemudian langsung pergi. Hal itu membuat Fang Lei merasa sangat marah apalagi mendengar Hao Ming yang membelanya. Terlihat Si Wei yang menghampiri Su Yan dan langsung menghinanya dengan rumor perceraiannya, dan karena telah merasa lelah, Su Yan juga memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Melihat Su Yan yang telah mengakui semua kebohongannya dengan memberitahu dirinya yang akan bercerai dengan Hao Ming sepertinya membuat ibu mertuanya merasa sangat sedih karena terlihat ibu mertua Su Yan yang mulai menyayanginya. Saat bermain golf bersama mendengar Pa Huang yang membicarakan tentang kebaikan Su Yan sepertinya juga membuat Hao Ming sedikit sedih karena dirinya yang akan bercerai dengannya. Bahkan saat di rumah pun Hao Ming selalu kepikiran tentang Su Yan yang telah pergi meninggalkan rumah. Di sisi lain melihat Yiming yang tiba-tiba mendatanginya membuat Su Yan sangat terkejut. Kebetulan Su Yan juga sedang mengalami sebuah masalah dengan keran airnya. Melihat itu Yiming langsung membantunya dan memberitahu Su Yan apabila sedang mengalami kesulitan, maka dirinya serta Qiaolin siap membantunya. Dan tiba-tiba Hao Ming juga datang beralasan untuk menambah catatan perjanjian perceraian, namun sepertinya Hao Ming hanya ingin melihat keadaan Su Yan saja, dan saat bertemu dengan Yiming sepertinya membuat Hao Ming langsung cemburu. Su Yan sedikit terkejut saat mereka pergi ke kantor sipil untuk perceraiannya. Petugas di sana malah memberikan waktu tenang sebelum bercerai selama 1 bulan yang berarti Su Yan serta Hao Ming belum bisa bercerai untuk sekarang. Saat makan bersama terlihat Chen yang sedang kesal karena ingin memakan masakan Su Yan tapi tidak bisa karena Su Yan yang sudah tidak tinggal di rumah. Di situ Chen langsung menuduh Hao Ming yang telah membuat Su Yan pergi dari rumah, dan ternyata Lu Yan juga merasakan hal yang sama dengan Chen. Alhasil mereka langsung meninggalkan Hao Ming sendirian di meja makan. Sementara itu Su Yan yang terlihat kesusahan saat mencari pekerjaan baru, Hao Ming juga sempat terkejut saat ayahnya sendiri yang ternyata tidak mendukungnya untuk masuk dalam dewan direksi saat rapat. Ternyata semua ini karena ayah Hao Ming yang sangat marah dengan masalah perceraian tersebut serta aib Hao Ming di masa muda. Sampai akhirnya Hao Ming dikirim ke Kabupaten Cheng'an untuk mencari tahu masalah proyek anak perusahaannya, serta tidak boleh kembali sebelum dia menemukan jawabannya. Di sisi lain Su Yan terlihat yang tengah kesulitan dalam pekerjaan barunya, sementara Hao Ming yang telah sampai di Cheng'an juga sangat terkejut melihat kondisi anak perusahaan tersebut yang ternyata juga kacau balau. Saat malam hari pun terlihat Su Yan dan Hao Ming yang sama-sama bekerja keras untuk pekerjaan barunya masing-masing. Walaupun mengalami kesulitan dalam pekerjaan barunya, namun, terlihat Su Yan yang selalu totalitas tanpa batas dalam bekerja.
娇嫩欲滴，完全。 Sementara Qiaolin yang baru saja melihat rekaman Suyan dengan pekerjaan barunya langsung menghampiri Suyan. Di situ Qiaolin juga sangat kesal kepada Hao Ming setelah mendengar Suyan menceritakan semuanya yang terjadi kepadanya. Qiaolin juga sangat mengkhawatirkan saat melihat pekerjaan Suyan yang mengharuskan dia siaran belasan jam dalam sehari. Tentu saja hal itu membuat Suyan nampak senang dengan perhatian kakaknya tersebut.